Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Yesus Saja Purwokerto, Senin 29 Januari 2024. Saya Romo IA. Selamat pagi berkat dalam, saudara-saudari. Tuhan Yesus selalu menjaga kita setiap saat. Kita tidak akan dibiarkan mengalami penderitaan dan pencobaan, sebab Tuhan mencintai kita lebih dari apapun. Maka sembari mensyukuri kasih Tuhan itu, kita langkahkan kaki untuk bersiarah pada hari ini berbekal sabda Allah dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan para muridnya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Lalu orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup untuk mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering dia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam dia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah dia mendapatkannya, lalu menyembahnya dan dengan keras berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus pun mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan juga tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus agar Yesus meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya dia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, hidup dalam kebenaran dan ketaatan dalam kehendak Tuhan merupakan keputusan hidup yang bertentangan dengan keinginan roh jahat. Kita itu selalu digodai oleh roh jahat agar semakin jauh dari Tuhan. Kita punya pilihan sekaligus memiliki kehendak untuk menentukan ikut roh jahat atau taat pada Tuhan. Sebagaimana dalam Injil tadi, roh jahat takluk kepada Yesus. Usaha roh jahat merasuki seseorang akan hancur ketika Yesus mengusir mereka. Dari sini kita bisa merenungkan betapa besar kasih Tuhan bagi kita. Tuhan tidak ingin kita masuk dalam kelompok roh jahat. Tuhan bergerilya mencari dan membebaskan setiap orang yang berada dalam kuasa roh jahat. Kasih Tuhan yang begitu besar itu tidak hanya dirasakan sementara, tetapi sampai pada akhir hidup, bahkan sampai pada hidup kekal. Saudara-saudari, melalui Injil tadi kita diajak untuk melihat kembali aneka kejatuhan diri mengikuti roh jahat dan merasakan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dengan berbagai cara. Tuhan buat kita kembali kudus dan layak di hadapan Allah. Kita diutus untuk merawat relasi dengan Tuhan agar bisa kuat melawan godaan roh jahat. Semua kuasa roh jahat akan kalah dengan kuasa Tuhan Yesus. Kita semua akan dijaga dan diberi karunia olehnya. Maka selamat berziarah, selamat merasakan kasih Tuhan yang membebaskan kita dari segala kuasa kejahatan. Tuhan memberkati.
Marilah berdoa. Allah, Bapa Maha Kasih, syukur atas semua anugerah-Mu. Engkau mengasihi dan menjagai kami setiap saat. Maka perkenankan kami untuk selalu memperbarui diri atas nama iman, sehingga daya kuasa-Mu semakin nyata dan penuh dalam keseharian kami. Berilah kami Roh Kudus yang mampu menyucikan dalam hidup kami sehari-hari ini. Dikau kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.